terjadi? Nabi Zakaria itu numpang doa, numpang sholat, berdoa di mihrabnya Maryam. Di ayat 38 itu. Nanti jawabannya 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rizkinya ayat 37, doanya 38. Bahasa kitanya begini. Ya Allah, semua mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Tolong catat ini ya. Kalau ada manusia sudah mengatakan, Bu ini mustahil, ini nggak bisa. Ini susah obatnya nggak bisa nih, nggak mungkin sembuh nih, ini nggak akan terjadi begini. Itu tanda langsung dari Allah, supaya ibu langsung meminta kepada Allah, abaikan manusia, karena Allah ingin mengabulkan langsung tanpa perantara siapapun. Karena itu yang dipilih oleh Nabi Zakaria, nama Allah Al-Wahhab. Wahhab itu yang memberi tanpa batas. Karena manusia menyimpulkan ada batasan, maka minta dengan nama Allah yang tanpa batas. Bahasa kitanya, ya Allah, mereka mengatakan istriku terbatas. Aku terbatas. Maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan keturunan darimu, ya Allah, yang engkau tetapkan. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dipanjatkannya di mana? Hunalika, di mihrabnya Maryam. Tahu apa yang terjadi? Lihat 39, ayat 39 nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada mihrabnya. Annallaha yubashshiruka biya. Ya. Itu begitu doanya selesai, nih Bu keutamaan mihrab ya. Doanya selesai, salatnya belum selesai. Jadi masih berdiri. Salat itu bukan hanya ibadah syariat yang ditunaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang pernah berdinas di bumi itu semua salat. Cuma yang paling sempurna cara kita sekarang. Yahudi sholat, cuma mereka nggak ada sujudnya, cuma berdiri sama ruku begini-begini. Ya, kadang ke masjid karena bagi mereka itu Tuhannya sama. Cuma mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu poinnya. Itu masih sholat. Jadi kalau ibu lihat sejarah nabi sebelumnya semua sholat. Nabi Musa sholat, saya cepat ya, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Semua sholat. Dahsyatnya mihrab, itu sholatnya belum selesai, baru minta, selesai doanya langsung dikabulkan. Allah kabulkan doanya. Dapat kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. John, Yohanes, Yahya. Kenapa Yahya? Nama dari Allah langsung. Nama artinya hidup. Dijawab langsung dengan jawaban doa. Hei, kata manusia kan mustahil, nggak bisa hidup. Aku anugerahkan seorang bayi, lahir dan hidup dia. Jelas? Oke. Itulah mihrab. Mihrab bentuknya tidak harus satu ruangan. Jadi kalau tidak ada ruangan yang dikhususkan, tidak apa-apa. Hamparan sejadah. Saya di Ciputat dulu, baru dari Tripoli, kami berumah tangga itu kontrak di Ciputat. Dan bukan aib, alhamdulillah. Kita juga di dunia ngontrak, sebentar lagi pulang. Ya kan? Kan itu aja tugasnya. Tinggal nunggu pulang kan? Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Itu betul. Bisa dibalik juga kan? Saya belakangan, ibu duluan, mungkin. Bisa terjadi. Saya nggak ada ruangan Bu, cuma 3 petak. Petak pertama untuk terima tamu, 2 istirahat, ketiga dapur plus kamar mandi. Sekitaran dekat lemari hanya hamparan sejadah aja, tapi nikmatnya luar biasa. Tidak harus mewah, yang penting bisa dekat dengan Allah. Dekat sama Allah itu kemewahan tertinggi. Kalau ibu sekarang berhasil dengan suami, dengan keluarga, bisa mendapatkan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus, mobil yang gemerlap, kemudian kendaraan macam-macam, tapi nggak dekat dengan Allah, itu menurut Allah belum mewah. Kemewahan tertinggi itu ketika merasa dekat dengan Allah, itu poin. Udah Bu, kalau udah punya Allah itu nggak susah hidupnya. Udah punya Allah, masalah apapun itu ringan. Dan apapun yang kita kerjakan itu dapat bimbingan. Sikap mesti begini, ini mesti begini, ini baik, ini begini, ini begitu, enak. Itu mihrab. Nah, mihrab kalau ibu sudah bikin, misal ada ruangan space, boleh pakai itu. Nggak ada hamparan sejadah, cuma khususkan itu untuk amalan mihrab saja. Apa amalannya? Ini nggak ada yang lain, ibadah tadi, yang ritual.
Kalau ibu ngaji, di situ. Sholat, di situ. Maaf ya, semua yang tidak terkait dengan ibadah, keluar dari situ. Saya ulang ya, yang tidak terkait dengan ibadah, makan jangan di situ, Bu. Ngemil jangan di situ. Termasuk, maaf, bikin status jangan di situ. Klik. Maaf ya, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu. Dah, satu ya. Oke, amalan pertamanya sudah dapat. Tahan. Tempatnya apa? Khususkan satu, walaupun sehamparan sejadah. Itu aja. Jelas? Nanti, latihanlah mulai sholat. Dan sertakan dalam sholat itu, baik dalam sujud ataupun pasca sholat, doa-doa yang terkait dengan permohonan ibu di rumah tangga, atau doa pada umumnya. Silahkan. Nanti lihat perbedaannya setelah itu. Ibu tahu berapa ukuran rumahnya Nabi SAW? Berapa? Hah? Berapa? Ya, gampangnya begini. Gampangnya RS7. Gampangnya RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sudah? RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah itu, gampangnya begitu. Itu mihrabnya Nabi itu. Jadi viralnya begini. Waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur. Ya kan? Ibu masih enak kan? Ibu sholat, suami kan di tempat yang lain. Tuh kan? Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu di ruangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya. Dalam hadis Al-Bukhari kan, Nabi sedang sholat. Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak, kaget, bangun. Melihat Nabi, kakinya sudah bengkak. Itu rakaat pertama, Bu. Bengkak. Makanya, kalau ibu buka Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012, itu datang beberapa sahabat untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat sholatun Nabi SAW. Sholat malamnya Nabi gimana sih? Kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu nggak usah komen lagi, langsung like, subscribe, and share. Nggak usah banyak komen, ya. Lihat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya bagus dan panjang. Nggak usah ditanya. Penasaran? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi ketika dalam satu peristiwa Nabi nggak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu ternyata rakaat pertamanya mereka duga 100 ayat Al-Baqarah. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai. 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran. 200 ayat. Disimpulkan ini saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah An-Nisa itu barulah beliau ruku rakaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat kakinya bengkak, begitu salam, lihat komen pertamanya. Ya Rasulullah, au kama qalat lima hakadha. Alam takun madmuna? Alam takun ma'suma? Ya Rasulullah, kenapa mesti sampai bengkak kaki? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal surat surganya sudah turun. Al-Kautsar itu, inna a'tainakal. Nabi lain nggak dapat. Rasulullah itu belum meninggal, satu surat turun menjamin surganya. Alam takun maksuma, bukankah engkau dijaga dari salah? Nggak salah. Dijaga oleh Allah supaya nggak salah. Diluruskan. Kenapa masih tahajud sampai bengkak kakinya? Lihat komen Nabi. Afala akunu abdan syakur. Aku nggak boleh aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah engkau sebutkan tadi itu. Yang telah Allah berikan kepadaku dan engkau sebutkan tadi itu. Saya ingin mensyukurinya. Nah, sejak peristiwa di situ itu, Sayyidah Aisyah memutuskan. Apa di antara putusannya? Inilah hikmahnya Allah menjadikan Sayyidah Aisyah itu pendamping Rasulullah sejak usia belianya. Jadi bukan kebutuhan biologis untuk belajar nasab pengetahuan dari Nabi. Apa saja amalan spesifik dari Nabi itu yang bisa diwariskan untuk generasi anak-anak keturunan beliau, termasuk kita. Makanya sepeninggal Nabi, beliau jadi pengajar. Jadi kalau BKSM ini ingin belajar nasab-nasab majlis taklim, ngajinya hari apa, materinya apa, ibu gak usah tinggi-tinggi bahasannya.
Keluarkan itu hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau sepeninggal Nabi mendapatkan hadis 2210 hadis. Itu aja, Bu.